Friends, kita bertemu lagi masih dalam rangkaian Kaleidoskop 2022 G24 karya untuk semua golongan. Friends, bisa dibilang kalau tahun 2022 ini adalah merupakan tahun olahraga bagi Indonesia ya. Karena sejak awal tahun, negara kita beberapa kali ditunjuk menjadi tuan rumah event-event olahraga bertaraf internasional. Salah satunya adalah olahraga otomotif. Setelah pada bulan Maret lalu, Indonesia sukses menggelar event balap MotoGP di Mandalika pada bulan April 2022, Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam gelaran balap mobil Formula E. Namun memasuki pertengahan tahun 2022 ini, kabar duka masih menyelimuti masyarakat Indonesia. Friends, selain MotoGP, Indonesia juga sukses menggelar Formula E di Jakarta International E-Prix Sirkuit Ancol pada tahun 2022. Ini menjadi gelaran olahraga otomotif balap mobil listrik kursi tunggal pertama di Asia Tenggara dan juga Indonesia. Mitch Evans dari tim Jaguar keluar sebagai pembalap pertama yang menjuarai Formula E Jakarta setelah mengunci kemenangan di menit ke-39. Presiden Joko Widodo pun turun langsung untuk memberikan penghargaan kepada pembalap asal Selandia Baru tersebut. Tak lama setelah warga Indonesia dimeriahkan dengan euforia dunia olahraga otomotif internasional, menjelang akhir bulan Mei, Indonesia kembali dirundung duka. Gempa berkekuatan 6,5 SR mengguncang Maluku pada 27 Mei 2022. Tidak hanya sekali, Friends, Maluku kembali diguncang gempa sebulan setelahnya, tepat pada 17 Juni 2022. BMKG menyebut gempa dengan magnitudo 5,0 itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami dan berada di kedalaman 147 km. Pada bulan Mei, Indonesia dikejutkan dengan berita duka dari putra pertama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sang putra tercinta dikabarkan meninggal dunia setelah dinyatakan hilang di Sungai Are di negara Swiss. Pada Juli 2022, perairan Danau Toba, tepatnya di Toba Samosir, dilanda gempa berkekuatan 5,2 SR dan belum usai masa pemulihan, wilayah ini kembali diguncang gempa pada 10 Agustus 2022. Meskipun dengan skala yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 2,6 skala Richter, namun masyarakat setempat sempat dilanda kepanikan. Sebab beberapa waktu sebelumnya, Samosir sempat dilanda kebakaran lahan dan juga hutan. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 11 Juli 2022, pihak kepolisian digemparkan oleh kasus kematian Brigadir J yang tewas setelah terlibat baku tembak dengan rekan seprofesinya Richard Eliezer atau dikenal dengan Baradae. Setidaknya butuh waktu 1 bulan lebih untuk mengungkap otak di balik kematian Yosua yang tidak lain adalah atasannya sendiri, Verdi Sambo, yang kala itu menjabat Kadif Propam Polri berpangkat Irjen Pol. Kasus yang melibatkan banyaknya oknum kepolisian tersebut membuat marwah Polri selaku institusi yang menaungi keadilan terancam di ujung tanduk. Karena ulah FS mampu membuat opini masyarakat terhadap sistem yang ada di Kepolisian Republik Indonesia terlihat buruk. Jelang Agustus berakhir, Indonesia kembali mencatatkan rekor positif di sektor industri. Badan Pusat Statistik merilis data nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2022 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 27,91 miliar dolar Amerika atau naik sebesar 30,15% dari tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut ditopang oleh sektor migas dan juga non-migas yang mampu memenuhi pasar utama tujuan ekspor Indonesia seperti Tiongkok, India, dan juga Malaysia. Friends, demikian rangkaian Kaleidoskop 2022 dari G24 karya untuk semua golongan.